Jemaat damai yang dikasihi Tuhan, kita jumpa lagi hari ini Selasa 2 Juli 2024 di dalam Sapaan Damai Sejahtera. Saudara, saya memiliki sebuah kisah yang tidak mungkin saya lupakan bersama dengan anak saya yang paling kecil. Sebuah kejadian di 2 tahun, kurang lebih 2 tahun yang lampau. Ketika itu saya dengan sebuah pergumulan datang menghantar anak saya untuk mengikuti wisudanya di kampus di mana dia studi pada waktu itu. Tibalah saatnya bagi kami untuk berpisah pada waktu itu. Malam itu, ketika saya mau naik bis yang akan mengantar saya ke bandara, saya berkata pada Rio, anak saya, "Rio, Papa sudah tidak mampu untuk menemani perjalananmu. Inilah waktumu untuk mengembangkan kepak sayapmu. Terbanglah setinggi mungkin semampu kamu bersama dengan Tuhan. Ingatlah, Tuhan menyertaimu." Lalu saya menyerahkan uang yang tersisa di saku saya waktu itu. Saya lupa persisnya berapa, tapi sekitar $200. Ini uang terakhir yang Papa bisa berikan padamu. Bertahanlah bersama dengan Tuhan. Ingatlah, kembali stay bertahan di dekat kampusmu, karena di situ ada komunitasmu, ada teman-temanmu, ada komunitas orang percaya gerejamu. Percayalah, Tuhan akan memeliharamu. Saudara, peristiwa itu tidak bisa saya lupakan. Dan Rio mengikuti apa yang saya katakan. Dia bertahan kurang lebih hampir 6 bulan di sana, kembali ke kampusnya, menanti pekerjaannya. Sebuah perjalanan iman buat Rio pada saat itu. Saudara, saya akan berikan sebuah tema dalam perenungan Samas pada hari ini, yaitu Ishak. Percaya, taat, dan setia. Nats firman Tuhan terambil dalam Kejadian 22 ayat 5 hingga yang ke-13. Demikian saya akan bacakan. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini dan aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," saut Abraham. "Ya anakku," bertanyalah ia, "di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Perhatikan ayat 8, saudaraku. Saut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sautnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Saudara,
Jikalau kita merenungkan dan menghayati cerita tentang Abraham dan Ishak ini, tentu sebagai seorang ayah kita akan berkata, gila Abraham, anak yang ditunggu-tunggu diserahkan untuk dikorbankan. Kisah ini seringkali berfokus kepada tokoh Abraham, seorang bapak, orang beriman. Ya, kita tentu bisa menerima ketika kita dikatakan bahwa Abraham bapak orang beriman dan kita sudah tahu kisah akhirnya. Tetapi jikalau kita tidak tahu kisah akhirnya, tentu tadilah respon kita sebagai seorang ayah. Nah, saudara, saya mau mengajak kita untuk belajar dan melihat tentang Ishak di dalam peristiwa ini. Ketika dia mendengar bapaknya berkata kepada kedua bujangnya, tinggallah di sini. Kami akan pergi ke sana dan kami akan sembahyang dan kami akan kembali kepadamu. Itu sebuah peristiwa yang dia ikuti dan dia dengarkan. Lalu ketika dia sudah sampai di tempat yang ditunjuk, gunung tempat mereka akan mengorbankan, memberikan korban bakaran kepada Allah, dia bertanya kepada bapaknya, "Bapak, semua sudah tersedia, mana domba untuk korban bakaran bagi Tuhan?" Lalu di sana dia mendengar ayahnya, bapaknya berkata, "Tuhan akan menyediakannya." Wah, ini sesuatu yang tidak apa ya, kalau saya pikir-pikir, kalau saya jadi Ishak pada waktu itu, gimana ya? Tetapi bapak saya berkata, Tuhan akan menyediakan. Bapak saya tadi berkata, kami akan kembali. Wah, bapak saya ini betul-betul percaya dan beriman kepada Tuhan. Ini sebuah pengalaman iman yang dirasakan oleh Ishak, bukan? Saudara, ketika saya membuka kepada bahasa aslinya kata menyediakan yang dikatakan oleh Abraham kepada Ishak, itu menggunakan kata ra'ah atau kita kenal sebagai yireh. Menariknya saudara, kata itu menggunakan kata imperfect, bentuk kata kerjanya imperfect. Imperfect itu kalau dalam bahasa Ibrani bentuk kata kerja di mana itu belum pernah, tidak pernah, tetapi akan terjadi. Sebuah tindakan yang akan terjadi tapi tidak pernah. Wow, kata ini yang digunakan. Tuhan tidak pernah atau belum pernah melakukan, tetapi akan terjadi. Bahkan dikatakan Allah akan menyediakan. Kalau dari akar katanya ra'ah itu adalah mengalami sebuah pengalaman untuk melihat bagaimana karya Allah itu. Saudara, Ishak pada saat itu tidak tertulis ya umur berapa. Ada penafsir mengatakan dia berumur 37 karena ketika Sarah melahirkan dia di usia 90 dan dikaitkan dengan Sarah meninggal di usia 127. Berarti Ishak kira-kira umur 37. Tidak jelas, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa Ishak berumur masih kanak-kanak pada saat itu, sekitar 12 tahun. Kalau kita melihat pada peristiwa ini bagaimana Ishak memanggul kayu-kayu untuk korban bakaran, dia yang bawa, bukan bapaknya, karena Abraham pada saat itu sudah berusia lanjut, bukan? Itu berarti Ishak memiliki sebuah kekuatan secara fisik. Tetapi apa yang Ishak kerjakan pada saat itu? Ketika dia mendengar perkataan bapaknya kepada bujangnya, lalu perkataan bapaknya kepada dia, ketika Ishak ditaruh di atas korban mezbah bakaran itu, kayu api yang akan membakar dirinya. Ishak percaya kepada bapaknya. Ishak taat dan Ishak setia untuk menyerahkan dirinya dikorbankan di atas korban, menjadi korban bakaran itu. Padahal dia bisa melawan kalau dia berkata, tidak bapak, saya nggak mau. Tapi apa yang dia lakukan? Dia setia, dia taat, dan dia percaya. Saudara, ini sebuah peristiwa yang luar biasa.
penyerahan diri yang luar biasa dari seorang Ishak. Dia mau percaya kepada Tuhan, percaya dengan omongan bapaknya, dia percaya dengan iman bapaknya, dia taat kepada bapaknya, dan dia setia mengerjakannya. Saudara, biarlah pembelajaran ini menjadi sebuah pembelajaran buat kita orang percaya. Untuk percaya pada Bapa, setia, taat kepada Bapa di surga. Karena kalau kita mengingat akan karya anaknya, Yesus Kristus di atas kayu salib, bukankah dia sudah kerjakan itu semua? Dia taat sampai mati. Mati bagi kita manusia berdosa ini. Biarlah ini menjadi kekuatan kita untuk terus percaya dan bersandar kepada Tuhan. Di dalam setiap pergumulan hidup kita, perjalanan iman kita yang masih panjang, yang Tuhan masih percayakan pada kita, jalannya itu dengan percaya, setia, dan taat. Maukah saudaraku? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau menganugerahkan iman kepada kami, membuat kami mau percaya, taat dan setia menjalani panggilan-Mu dalam hidup kami. Demi Kristus kami berdoa.